Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oke teman-teman semuanya, di sini saya mau menceritakan ya teman-teman, mau menceritakan tentang bagaimana bahwasannya kalau kalian masih memiliki kedua orang tua ya teman-teman. Gini ya teman-teman, aku mau berbagi cerita ke kalian teman-teman ya. Jadi buat kalian yang masih punya kedua orang tua ya, entah itu bapak kalian atau ibu kalian, kalian betul-betul kalian harus hormat sebaik-baik mungkin. Jadi bahwasannya gini ya teman-teman, kalau kalian yang saat ini masih punya kedua orang tua, hormatilah kedua orang tua kalian. Ini cerita pengalaman dari saya ya teman-teman. Ini pengalaman pribadi saya ya. Saya itu mengalami nasib yang sangat suram ya. Ini pengalaman yang saya alami ya. Pengalaman yang saya alami. Saya mengalami nasib yang cukup suram teman-teman. Dan bahwasannya saya punya kedua orang tua, dan orang tua saya, terutama ibu saya yang saya sayangi, ibu saya yang saya dekati ya, terutama saya lebih menyayangi ibu saya lebih hormat kepada ibu saya, tetapi di sisi lain balas jasa untuk orang tua saya sendiri ya teman-teman, teruntuk kepada ibu saya ya. Ini pengalaman saya yang sangat pahit ya. Di saat saya mengalami yang namanya kehancuran dalam hidup saya ya, saya benar-benar tidak sepaham itu, jika mana kalau orang tua yang saya sayangi itu waktunya tidak begitu lama, dan alhasil saya mengalami trauma yang cukup berat. Jadi gini ya teman-teman, saya kehilangan ibu saya yang saya sayangi, dimana ibu saya kalau minta bantuan itu kepada saya, dan saya selalu melindungi ibu saya selalu menuntun ibu saya selalu membantu ibu saya ya. Di sisi lain, kalau hal seperti itu saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya, terutama ibu saya yang sudah lebih dulu meninggalkan saya ya. Ya, ini berbagi cerita dan pengalaman terhadap setiap orang-orang ya. Ini saya menceritakan pengalaman dan kesan yang saya alami hingga saya mengalami yang namanya broken home ya, keluarga yang tak utuh. Jadi gini ya teman-teman, semenjak kehilangan ibu saya belum mampu memberikan apresiasi dan kebanggaan yang ada pada ibu saya.
Ya, ini cukup hal-hal yang paling sangat saya ingat-ingat sampai sekarang ya. Ini hal yang paling saya tidak bisa saya lupakan dalam hidup saya. Jadi ini hal yang paling 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 menyedihkan kalau menurut saya. Jika mana ibu saya sudah meninggalkan saya lebih dahulu dan saya belum bisa membahagiakan ibu saya dan bapak saya. Ini pengalaman yang saya ungkapkan ya. Pengalaman yang saya ungkapkan, dan ini menjadi pembelajaran buat kalian-kalian yang masih memiliki kedua orang tua ya teman-teman. Jadi begini, bahwasannya kalau kalian sejengkel-jengkelnya dan sebosan-bosannya kalian kepada kedua orang tua kalian, jangan perlakukan hal itu terus-menerus. Kalian pasti akan merasakan yang namanya penyesalan yang luar biasa. Itu pasti. Jadi buatlah kedua orang tua kalian itu bisa tertawa, tersenyum, hingga melihat kalian itu bisa membanggakan kedua orang tua kalian dan membuat orang tua kalian itu bisa senang kepada kalian ya. Jadi gini ya teman-teman, ini saya menjelaskan dan ini saya berbagi pengalaman ya buat kalian-kalian yang masih punya kedua orang tua. Hargailah selama orang tua kalian masih ada. Hargailah sepenuhnya kedua orang tua kalian selama masih ada pada kalian ya. Camkan itu baik-baik ya teman-teman. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari kalian belum bisa membalas jasa kedua orang tua kalian. Ini hal yang paling menyakitkan. Ini hal yang paling membuat penyesalan seumur hidup sampai di akhir hayat. Ini benar-benar kenyataan. Dan ini pengalaman saya yang saya alami. Saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya secara penuh dan belum bisa melihat secara penuh bahwasannya kedua orang tua saya belum bisa tersenyum melihat bahwasannya anak seperti saya ini belum mampu membahagiakan kedua orang tua. Ini hal yang paling benar-benar saya ingat-ingat dalam hidup saya. Jadi gini ya teman-teman, hormatilah kedua orang tuamu selagi orang tuamu masih ada, selagi orang tuamu masih mampu. Kalau bisa, angkatlah derajat orang tuamu. Kalau kalian yang masih punya kedua orang tua, angkatlah derajat orang tuamu. Kalau bisa, kalian yang sudah bekerja atau ya kalian sudah berpenghasilan tetap, kalian sudah bekerja, kalian sudah mapan secara finansial, secara keuangan ya teman-teman, angkatlah derajat orang tua kalian, buatlah orang tua kalian bisa bahagia sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kalian menyesal kalau kedua orang tua kalian sudah tidak ada pada kalian dan bisa melihat kebahagiaan dan tersenyum kepada kalian. Itu hal yang paling penyesalan terbesar buat saya. Jadi gini ya teman-teman, terutama ya buat kalian yang punya kedua orang tua, kalau bisa angkatlah derajat orang tuamu, angkatlah derajat orang tua yang bisa membuat kalian hidup bahagia. Itu hanya dari orang tua. Kalau kalian mampu bisa
mengangkat derajat orang tua kalian, kalian akan mendapatkan kelimpahan rezeki yang begitu dahsyat. Bener. Ini fakta. Saya benar-benar merasakan seperti itu. Saya belum bisa memberikan sepenuhnya untuk orang tua saya. Ini hal-hal penyesalan yang terbesar menurut saya pribadi. Ini hal yang saya alami ya teman-teman. Karena di sisi lain ya, ini dari video-video sebelumnya juga saya pernah menjelaskan, karena kerusakan-kerusakan dari pribadi, dari sifat saya ya. Ya ini pengalaman dan cerita dari segi kehidupan saya ya teman-teman. Dari video-video sebelum-sebelumnya saya pernah menceritakan ya teman-teman, tentang kerusakan-kerusakan dan kepribadian, kehancuran kepribadian saya yang saya pelihara dalam hidup saya ya. Itu benar-benar membuat kehidupan itu benar-benar hancur dan suram dalam pribadi diri sendiri. Ya saya sudah menjelaskan di video sebelumnya ya, karena efek dari hal-hal negatif ya, seperti contohnya pornografi, PMO dan hal-hal yang seperti itu ya. Itu benar-benar merusak citra diri sendiri. Itu benar-benar merusak citra diri kalian, terutama kalian yang laki-laki. Jadi gini ya teman-teman, pesan buat saya, pesan-pesan saya buat kalian teman-teman yang masih punya kedua orang tua. Angkatlah derajat orang tuamu. Buatkanlah orang tuamu bisa tersenyum, dan buatkanlah orang tuamu bisa bangga memiliki anak seperti kamu. Jadi gini ya teman-teman, saya ini berbagi pengalaman, berbagi cerita ya di kehidupan saya, dan buat kalian semua yang mungkin menonton ya teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman, angkatlah derajat orang tuamu. Buatkanlah orang tuamu bisa bangga dengan kamu sebaik-baik mungkin. Jangan melihat dari sisi perspektif negatifnya orang tua, itu membuat kamu menjadi males dengan orang tua dan kamu menghindari orang tua. Jangan seperti itu teman-teman. Ya buatkanlah rendah hati dari dirimu sendiri. Redamlah egomu sendiri. Jangan kamu menyimpan dendammu kepada orang tua. Orang tua tidak bakal ada kalau tidak ada kamu kalau tidak ada orang tua yang kamu miliki saat ini ya. Jadi pesan singkat saya seperti ini ya teman-teman. Hargailah, hormatilah, lindungilah orang tua, kedua orang tuamu. Selagi kamu masih punya bapak, selagi kamu masih punya ibu, angkatlah derajat orang tuamu. Hormatilah sebagaimana kamu dulu pernah dibesarkan oleh kedua orang tuamu, dan kamu dihidupi dari kamu kecil sampai kamu besar hingga kamu dewasa. Ya jasa orang tuamu itu sangat berjasa dan berharga untuk kamu sampai kamu hidup hingga kamu besar sampai saat ini. Itu adalah jasa-jasa orang tua yang tidak bisa dilupakan untuk diri kamu. Jadi gini ya teman-teman, perbaikilah sikapmu, perbaikilah cara pikirmu, perbaikilah ego dari dirimu. Buatkanlah orang tuamu bisa tersenyum, dan buatkanlah orang tuamu bisa bangga memiliki anak seperti kamu. Oke, cerita singkat dari saya. Saya hanya cuman memberikan pengalaman-pengalaman cerita pribadi yang saya
hadapi, yang saya alami, ya seperti itu. Jadi ini hanya cuman memberikan masukan dan mengedukasi buat kalian-kalian yang nonton di video saya saat ini. Ini hanya edukasi. Bila mana kalian suka, bila mana kalian berminat dengan video saya, beri tombol like, komen, dan subscribe-nya. Kalau tidak suka, di skip dan scroll aja ke video-video lain ya. Ya mohon maaf kata kalau dari saya videonya mungkin agak kurang baik atau kurang menonjol dari video saya yang saya buat pada hari ini. Mohon dimaafkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga proses untuk belajar sebagai public speaking di video YouTube ini. Saya ya juga belajar, saya ya masih butuh belajar. Jadi kalian semuanya tolong ya hargailah setiap pendapat orang tua dan orang-orang di luar sana. Kalau kalian ingin dihargai oleh orang lain dan orang di sekelilingmu, maka hargailah dirimu sendiri. Bagaimana kamu cara bersikap dengan orang. Itu saja. Mohon maaf kalau dari video saya mungkin saya menjelaskannya berbelit-belit dan kurang baik ya. Saya mohon maaf karena saya baru proses belajar. Jadi mohon untuk dukungannya ya. Kita saling sama-sama mendukung, saling sama-sama mensupport. Jadi jangan saling sama-sama merendahkan atau menjatuhkan. Itu membuat kalian menjadi tidak baik di hadapan orang-orang lain dan menciptakan hal-hal yang tidak baik juga. Oke, sekian dari saya, video saya. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau dari video saya mungkin tidak baik atau kurang seimbang dari video saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.